Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan yang tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku, dan pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria, dan mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaannya panjang sekali. Dari ayat 15 sampai dengan ayat 25, berarti 11 ayat sendiri dibacakan. Kisah mengenai Zakaria, dan sebetulnya kalau kita bisa melihat di dalam sejarah tentang hari raya Natal, patokannya itu justru dari sini, patokannya. Kenapa? Karena pada waktu malaikat Gabriel menemui Elisabet, di sana dikatakan 6 bulan ya, atau 6 bulan kandungan dari
maksudnya malaikat Gabriel menemui Maria tentang Elisabet, itu mengatakan bahwa 6 bulan Elisabet itu telah mengandung. Lalu orang mulai mencari hari raya Natal itu dirayakan kapan. Nah, karena Zakaria ini seorang imam, dan imam itu hidupnya berdasarkan jadwalnya kapan dia melayani di bait Allah, dan dia dari kelompok imam Abia. Lalu dimulai dihitung kapan kelompok imam Abia ini bertugas untuk melayani bait Allah. Sekitar tahun 0 itu mulai kapan. Lalu ditemukan bahwa tugas Zakaria ini ternyata pada bulan September. Lalu September mulai dihitung. Kalau demikian, kapan Maria ditampaki Gabriel? Dihitung dari September ditampaki, lalu dihitungnya kan mulai dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan. 6 bulan. Berarti bulan Maret Bunda Maria ditampaki oleh malaikat Gabriel. Tanggal berapa bulan Maretnya? Tanggal 25. Karena tugasnya ini juga tanggal 25 September, Maret. Lalu orang mengandung itu berapa bulan? Berapa bulan? 9 bulan. Lalu dihitung dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka lalu mulai kehitung kapan Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Oh, Desember. Tanggalnya sama dengan Bunda Maria ditampaki, yaitu tanggal 25. Dan di situ kita bisa melihat setiap tanggal 25 Desember, lalu mulai dari abad kedua, gereja sudah mulai merayakan Natalnya. Jadi situ kita bisa melihat ibu bapak, saudari-saudari terkasih, bahwa gereja dalam menentukan Natal itu bukan sembarangan, tetapi sudah ada hitungannya. Maka bacaan ini penting. Pertama, bukan hanya sekedar patokan untuk Natal saja, tapi yang kedua, kehadiran Sang Mesias itu sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyiapkan itu sungguh sangat detail sekali. Saking detailnya sampai persiapan untuk menyambut kehadiran Sang Mesias pun dipersiapkan oleh Tuhan dengan mempersiapkan siapa orang-orangnya. Dan orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak sembarangan pula. Bahkan semenjak kelahirannya ini sudah dipersiapkan. Seperti misalnya kita bisa melihat Yohanes itu tidak pernah minum alkohol, minum anggur tidak pernah. Dan di situ kita bisa melihat kesederhanaannya luar biasa. Dan dia dipersiapkan dari lahir dari seorang ibu yang sudah sepuh, yang tidak lagi subur, tetapi Tuhan itu memberikan kesempatan kepada Elisabet untuk bisa melahirkan. Dan di situ kita bisa melihat pendampingan Tuhan pun pada saat kelahiran Yohanes Pembaptis pun itu ditampakkan. Kita bisa melihat pada waktu zaman Tuhan Yesus sudah ada operasi cesar. Ya, Elisabet mulai mengandung usia berapa? Kita bisa bayangkan kalau usia 70, mulai mengandung usia 70-an. Lalu melahirkannya, kalau orang zaman sekarang usia 70, lahir tanpa cesar misalnya, apakah bisa bayi itu hidup? Karena kita melihat kemustahilan usia 70 apakah bisa mengandung, ya kita juga nggak tahu ya apakah masih ada ovum yang subur yang bisa dibuahi oleh sperma. Dan di situ kita bisa melihat ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Tuhan, pendampingan Tuhan tampak sekali. Dan di situ diberi nama Yohanes, artinya Yahweh yang mengasihi, Tuhan yang mengasihi.
Jadi kita bisa melihat peristiwanya sungguh luar biasa di sana. Kebesaran Tuhan ditambahkan. Maka kelahiran dari Sang Mesias pun itu harus kita sambut dengan luar biasa dalam hati kita. Karena kehadiran Sang Pendahulu, Sang Mesias saja sudah ngidap-idapi atau penuh dengan mujizat, penuh dengan kebesaran yang ilahi. Maka kita dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Mesias harus menyiapkan dengan betul. Ada sesuatu yang harus kita sambut. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan secara serius kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sambut kehadirannya yang ilahi itu dengan kita melayakkan diri sebagai seorang yang sungguh-sungguh serius untuk menyambutnya. Selamat